Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Ibu doakan semoga kalian sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Jumpa lagi dengan Bu Aneng, yaitu akan menyampaikan PJJ mata pelajaran PPKN dengan materi norma. Bu Aneng sangat senang sekali bisa mengajar dengan kalian walaupun harus di rumah ya. Kalian memang anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Semangat ya. Oke, mana yel-yel Pancasilanya? Ya. Salam Pancasila. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang akhirnya bisa bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Selesai? Terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjut ya dengan slide berikutnya. Selamat mengikuti. Semangat. Kita lanjut ya anak-anak ya. Sambil kalian persiapkan alat tulisnya, nanti kalau ada hal-hal yang penting kalian catat sendiri ya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dikumpulkan, nanti kita bahas di WA group ataupun pada saat Zoom meeting ya. Kita lanjut saja dulu ya. Tujuan pembelajaran dari norma ini ada 3. Yang pertama adalah menghargai norma-norma dan keadilan yang berlaku di masyarakat ya, berbangsa dan bernegara sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Nah, tujuan yang kedua, memahami norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan yang ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, bangsa atau negara. Nah, jika tidak, kita akan kena sanksi. Nah, apa sanksinya? Tergantung pelanggaran apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, simak terus pembelajaran pada pagi hari ini dengan tetap semangat. Kita lanjut ya anak-anak ya dengan materi yang pertama. Oh ya, maaf, Ibu lupa. Nanti setelah pembelajaran ini juga ada penilaiannya loh ya. Nah, penilaiannya itu terdiri dari 3. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Ya, nah penilaian sikap itu dari mana nanti akan Ibu amati ketika kalian mengikuti PJJ ini ya. Bagaimana cara berkomunikasi, cara menjawab begitu ya, baik di WA maupun pada saat Zoom. Ya, itu saja sekedar informasi awal ya. Nah, baik, kita lanjut kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan norma itu? Mungkin kalian semalam sudah baca dalam buku paket PPKN. Siapa ayo yang tahu? Oke, terima kasih. Memang kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang penuh semangat ya, walaupun tetap harus belajar di rumah, tapi insya Allah ya, Ibu yakin kalian tetap happy, kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Ya, untuk menyamakan pendapat, marilah kita lihat di slide Ibu ini ya, bahwa yang dikatakan norma adalah aturan, kaidah-kaidah atau pedoman hidup yang mengikat dan mengatur tingkah laku manusia yang harus ditaati. Ya, jadi intinya norma itu adalah sekumpulan aturan atau kaidah-kaidah yang harus kita taati, ya, harus kita laksanakan dan sifatnya mengikat, ya, kepada siapa saja. Karena Indonesia ini adalah negara hukum, ya, di dalamnya ada aturan seperti yang tertuang di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 1 ayat 3, ya, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
Baik, penasaran? Baik, seperti apa kelanjutannya? Oke, kita lanjut. Masih semangat kan? Ya, tadi kita sudah membahas pengertian. Nah, yang kedua adalah ada berapa macam sih jenis norma tersebut? Ya, sesuai dengan lingkungannya, bahwa norma itu adalah ada 4. Pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat adalah norma pinter, norma hukum. Ya. Nah, semua jenis norma ini tentunya memiliki aturan-aturan, memiliki kaidah-kaidah yang harus kita taati, yang harus kita laksanakan dimanapun kita berada. Ya, karena apa? Ibu tadi sudah menyampaikan kalau kita tidak melaksanakan norma tersebut, maka kita akan kena sanksinya. Ingat Tuan Nana, Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu memiliki 2 fungsi. Ya, dan manusia itu salah satunya adalah dikatakan sebagai fungsi zoonpolitikan. Apa itu? Ya, fungsi yang pertama adalah manusia sebagai makhluk individu. Siapa makhluk individu? Diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri, pribadi kita sendiri. Dan yang kedua adalah makhluk sosial, yaitu yang disebut dengan zoonpolitikan itu sendiri, yang artinya apa? Bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia kecenderungannya selalu hidup berkelompok. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya manusia tersebut bisa diterima dalam kelompok tersebut, atau kita misalnya ya, ada dalam suatu lingkungan masyarakat, bisa diterima di dalam masyarakat tersebut di mana kita berada, sehingga kita nyaman, apa yang harus kita lakukan? Maka salah satunya adalah kita harus mengikuti aturan-aturan, mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Ya, ini secara teoritis, dan lebih utama lagi adalah prakteknya harus kita lakukan. Ya, nah itu. Jadi harus ingat ya Nana ya, bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Ya, egonya kita hilangkan. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa hidup dengan nyaman, dengan harmonis, dengan rukun, dengan lingkungan dimanapun kita berada. Oke, next. Slide berikutnya, selamat mengikuti. Lanjut ya, kita lihat pengertian dari beberapa macam norma tadi ya. Norma yang pertama adalah norma agama. Apa sih yang dimaksud dengan norma agama tersebut? Yuk kalian sambil simak ya slide yang ada di laptop atau HP kalian. Nah, norma agama yaitu sekumpulan kaidah-kaidah ataupun aturan-aturan yang sumbernya dari Tuhan yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa apa? Berupa perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Jika melanggar norma agama, maka sanksinya apa? Ya, sanksinya dosa. Ya, hubungannya langsung dengan Tuhan. Ya, oleh karena itu, Ibu mengingatkan kepada kalian, marilah kita melaksanakan norma agama ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab masing-masing sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang telah menciptakan kita. Ya, sebagai contoh misalnya untuk melaksanakan norma agama adalah misalnya nanti siang kita akan melaksanakan sholat zuhur untuk yang muslim ya, atau peribadatan yang lain untuk yang non muslim. Nah, kita laksanakan dengan penuh kesadaran gitu ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta, ya, kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika tidak melaksanakan, ya, dirimu sendiri yang menanggung akibatnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Catat saja ya, biar nanti kita bahas bersama-sama pada pertemuan yang akan datang. Oke, slide berikutnya. Norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Nah, yang bagaimana norma kesusilaan? Norma kesusilaan ini suatu peraturan,
suatu kaidah-kaidah di mana sumbernya adalah dari hati nurani kita sendiri, ya, kalbu kita sendiri, suara hati kita sendiri tentang baik buruknya suatu perbuatan yang kita lakukan. Ya, sebagai contoh misalnya nanti PPKN akan ulangan, walaupun secara online ya. Kemudian kalian punya anggapan dalam hatimu sendiri mengatakan bahwa mau ulangan, saya harus mendapatkan nilai PPKN yang baik, bahkan terbaik di kelas saya. Nah, oleh karena itu dengan berbagai cara, selain belajar, kalian juga mempersiapkan hal-hal yang lain dengan anggapan bahwa Bu Aneng tidak melihatnya. Ya, apalagi pembelajaran jarak jauh gitu ya. Kemudian ulangan. Nah, pas dilihat soalnya, waduh, susah. Saya tidak bisa mengerjakan. Akhirnya apa? Ya, secara perlahan-lahan kalian buka buku, kalian nyontek, kalian browsing, ya, dengan anggapan apa? Suara hatimu mengatakan, Bu Aneng tidak tahu. Baik. Nah, setelah selesai ulangan, kemudian Bu Aneng periksa dan hasilnya memang ternyata yang dilakukan oleh seseorang tersebut tadi hasilnya memang baik, bahkan terbaik di kelasnya. Tapi akhirnya apa? Adakah kepuasan batin bagi seseorang yang melakukan curang tadi, yang melakukan nyontek tadi? Ada tidak kepuasan? Dengan nilai yang fantastis tersebut, ada tidak kepuasan? Ibu yakin dan suara hatimu akan mengatakan, saya tidak puas. Ya, karena hasil nyontek. Artinya perbuatan yang tidak jujur, tidak diperkenankan. Ya, atau misalnya contoh yang lain. Misalnya ada dompet tergeletak, ya, perlahan-lahan kalian ambil, kemudian dilihat isinya, dan ternyata menakjubkan, uangnya banyak. Nah, perasaan hatimu ambil karena tidak ada orang yang melihat. Itu ya bisikan kalbumu ya. Kemudian kalian ambil. Nah, apa yang terjadi? Tenang tidak hatimu setelah melakukan perbuatan tersebut? Ibu yakin kalian tidak akan tenang. Kita tidak akan tenang karena mendapatkan sesuatu dengan tidak halal, dengan yang tidak semestinya. Nah, sanksinya apa? Akan muncul penyesalan. Ya, nyesel gitu ya. Kenapa saya harus lakukan seperti ini? Nah, itu ya. Oleh karena itu, jangan sampai ada penyesalan di antara kita, ya, oke? Maka kalian harus menerapkan norma-norma kesusilaan tersebut atau norma-norma yang lainnya juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana anak-anak? Masih bisa mengikuti kan? Oke, semangat terus ya. Salam Pancasila. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Berikutnya, norma apa anak-anak? Ya, pintar. Norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Di dalamnya adalah berupa kumpulan aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang bersumber dari kebiasaan, dari adat istiadat masyarakat tersebut. Ya, nah untuk norma kesopanan ini mungkin akan berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Ya, nah sebagai contoh misalnya ketika kita makan bersama, ya makan bersama, untuk di kelompok masyarakat tertentu, ketika makan bersama kita sambil ngobrol itu adalah suatu perbuatan yang tidak sopan. Ya, sehingga kita tidak lakukan itu. Tetapi untuk kelompok masyarakat yang lain, ngobrol sambil makan itu adalah suatu hal yang biasa. Ya, karena memang ya sudah terbiasa begitu ya, dan itu sesuatu yang wajar sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesopanan. Gitu ya. Atau contoh yang lain, misalnya ketika pembelajaran tatap muka, biasanya kami dari sekolah itu ada jadwal piket untuk piket salam.
ya, atau programnya namanya 3S, ya, senyum, sapa, salam. Nah, pagi-pagi kita berbaris untuk menyambut kedatangan peserta didik, ya, dan begitu masuk ke pintu gerbang, mereka sambil tersenyum, mereka sambil menyapa, dan mereka sambil berjabat tangan atau biasanya itu cium tangan. Nah, ini adalah norma kesopanan, ya. Atau banyak yang lainnya. Misalnya ketika ngobrol berdua, kemudian kita tatap mata langsung gitu ya. Nah, itu biasanya bagi kelompok masyarakat tertentu adalah satu hal yang tidak sopan gitu ya. Cara berpakaian, ya, cara berbicara. Nah, itu adalah penuh atau syarat dengan norma kesopanan. Harus seperti apa berbicara dengan orang tua, harus berbicara dengan bapak ibu guru, dengan teman sebaya, atau dengan anak-anak atau adik kita. Itu ada aturannya, ya. Nah, bagaimana sanksinya apabila kita tidak melaksanakan norma kesopanan? Sanksinya akan dicemooh oleh orang, akan dikucilkan, akan diasingkan, akan dicibir gitu ya. Wah, itu jangan sampai itu terjadi dan menimpa pada diri kita. Ya, karena bagaimanapun juga kita bagian dari masyarakat di mana kita berada, kita harus taat kepada norma agama, norma susilanya, dan norma kesopanan yang berlaku di dalam masyarakat di mana kita berada. Oke, sampai sini anak-anak bisa dipahami penjelasan Ibu? Ibu percaya kalian anak yang hebat, anak yang cerdas, pasti bisa mengikutinya. Oke? Anak-anak yang hebat, masih semangat ya mengikutinya? Ya, nanti kalau ada pertanyaan dicatat, nanti kita akan bahas di WA group ataupun pada saat Zoom meeting nanti ya. Kita lanjutkan dulu ya dengan pengertian norma yang keempat, yaitu norma hukum. Nah, norma hukum adalah seperangkat atau kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara, oleh pemerintah, ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ya, misalnya oleh lembaga MPR, oleh DPR, oleh presiden, atau oleh lembaga pemerintah, lembaga negara yang terdekat dengan lingkungan kita, itu apa? RT. Ya, RT membuatlah peraturan untuk warganya. Tujuannya untuk apa? Supaya di lingkungan RT tersebut tercipta suasana yang damai, yang rukun dan harmonis. Ya, itu di lingkungan RT. Nah, apalagi bangsa dan negara. Sebagaimana yang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka segala sesuatu, tindakan, perilaku, sikap kita harus berdasarkan peraturan. Ya, jangan main hakim sendiri. Misalnya ketika ada yang melakukan kesalahan gitu ya, ada maling kemudian digebukin gitu ya, itu jangan melakukan main hakim sendiri, ya, biarkan serahkan kepada aparat untuk menyelesaikannya, itu ya. Dan norma hukum ini sifatnya mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia, baik masyarakatnya maupun para pejabatnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari harus berdasarkan hukum yang berlaku. Ya, karena di dalamnya hukum itu sendiri, dalam norma hukum ini mengatur hak dan kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semua itu ada aturannya. Seperti contoh yang sekarang ini. Ya, Mas Menteri siapa? Ya, Menteri Pendidikan kita ya, membuat peraturan tentang pembelajaran jarak jauh. Karena Indonesia bahkan dunia mengalami wabah, yaitu wabah virus corona COVID-19, sehingga memungkinkan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya harus beraktivitas dari rumah, belajar dari rumah, mengajar dari rumah, bekerja juga dari rumah, beribadah pun kita di rumah karena wabah itu sendiri. Nah, supaya tujuan tercapai khususnya dalam bidang pendidikan, maka Mas Menteri membuatlah peraturan
agar PJJ ini bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, walaupun ya tidak sempurna karena memang banyak kendala. Ya, jangankan di luar Pulau Jawa, misalnya di daerah Papua, di daerah mana lagi Irian dan lain sebagainya gitu ya, yang sangat susah sekali untuk mendapatkan sinyal. Di Jakarta saja kita mengalami kendala-kendala itu. Ya, tapi ya kita jalani dengan tetap semangat sehingga PJJ bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti sekarang ini. Jadi kalian jangan putus asa ya, harus semangat. Tidak bisa kita tanya melalui WA ataupun melalui teman, melalui internet gitu ya. Nah, itu di dalamnya. Atau contoh yang lain dari norma hukum ini, misalnya Menteri Perhubungan membuatlah aturan tentang bagaimana tata cara berlalu lintas. Ya, coba kalian bayangkan kalau tidak ada aturan di jalan perempatan, misalnya ya, tidak ada aturan lalu lintas, bagaimana yang akan terjadi? Mungkin saling tubrukan, saling tabrakan, satu sama lain saling ingin mendahului, ya, sehingga mengakibatkan kecelakaan. Itu. Nah, oleh karena itu dibuatlah aturan berlalu lintas. Di perempatan gitu ya, ada lampu merah dibuat, kemudian ada trotoar untuk pejalan kaki dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Supaya berlalu lintas itu terasa nyaman, gitu ya, aman, tertib. Karena apa? Tujuan dibuat hukum, tujuan dibuat norma itu adalah salah satunya menciptakan ketertiban. Nah, ingat dalam pelaksanaannya tidak bisa berdiri sendiri. Hanya norma hukum saja kita jalankan, tidak. Jadi harus bergandengan, harus seiring, sejalan antara keempat norma tadi. Norma apa saja? Masih ingat? Ya, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Semua itu harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga tujuan dari dibuatnya norma ini akan tercapai. Apa itu? Kita lihat dalam slide berikutnya. Kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian norma, kemudian jenis-jenis norma, termasuk pengertian dari jenis-jenis norma tersebut. Nah, sekarang apa sih tujuan dibuatnya norma tadi? Baik yang dibuat oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat berupa adat istiadat tersebut ya. Nah, kita simak dan kita lihat di dalam slide yang sekarang. Tujuan norma dibentuk adalah yang pertama untuk mengatur tingkah laku manusia ya, agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dimanapun kita berada ya. Ingat loh, norma itu ada di lingkungan keluarga, ada di masyarakat, di sekolah, di mana saja itu ada peraturan. Ya, jadi kita harus mentaatinya. Ya. Nah, tujuan yang kedua adalah menciptakan ketertiban, menciptakan kedamaian, kerukunan, keharmonisan dengan warga masyarakat. Cuma kalau tidak ada aturan, ya, bagaimana? Ya, semuanya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Akan kacau suasananya. Ya, jadi supaya tertib, supaya nyaman dibuatlah aturan, ada tata tertibnya. Ingat aturan itu ada dua macam. Ya, hukum itu ada dua macam. Ada yang secara tertulis dan ada yang tidak tertulis, yang biasanya disebut istilahnya dengan konvensi atau berupa kebiasaan-kebiasaan. Nah, yang kalau tertulis sudah jelas, ada bukunya. Seperti contoh misalnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang pelaksanaan PJJ. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara kita tahun 1945 itu adalah hukum yang tertulis. Nah, sedangkan yang tidak tertulis bagaimana? Berupa kebiasaan-kebiasaan, berupa adat istiadat yang harus kita taati di mana kita berada. Karena dipraktekkan baik di dalam kehidupan bernegara maupun di masyarakat. Ya. Nah, tujuan yang ketiga adalah membantu apa? Membantu mencapai tujuan.
Tujuan siapa? Tujuan bersama dalam masyarakat tersebut. Ya. Karena apa? Kita di dalam masyarakat itu adalah memiliki hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat di mana kita berada. Ya. Dan tujuan yang keempat adalah dijadikan pedoman, dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Keputusan apa? Keputusan tentang sanksi apabila ada yang melanggar norma tersebut. Ya, dijadikan patokan, dijadikan dasar. Nah, itu diantaranya tujuan dibentuknya norma. Jadi untuk menciptakan kerukunan, kedamaian, keharmonisan di antara kita. Ya, itu tujuannya. Dan yang berikutnya adalah apa manfaatnya norma tersebut dibuat? Tunggu slide berikutnya. Baiklah anak-anak, kita lanjut ya dengan manfaat norma. Ya, apa sih manfaatnya norma dibuat baik oleh pemerintah maupun oleh sekelompok masyarakat berupa adat istiadat tersebut? Nah, yang pertama adalah manfaatnya untuk mencegah munculnya perselisihan antar masyarakat. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya perang antar suku gitu ya, kan kita sering mendengar gitu ya, perang antar suku itu jangan sampai terjadi. Maka kita harus mentaati aturan yang berlaku di mana kita berada. Ya. Nah, manfaat yang kedua adalah meningkatkan atau menciptakan kerukunan di antara warga masyarakat kita. Ya, karena salah satu tujuannya pun adalah menciptakan ketertiban, menciptakan kenyamanan. Coba kalian bayangkan, kalau tidak ada aturan, jangankan kita berbicara masalah negara, di rumah saja, apa yang akan terjadi? Ya, semuanya tidak teratur, karena mementingkan egonya masing-masing. Tidak akan nyaman, tidak akan harmonis. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah membatasi perilaku warga masyarakat agar tidak menyimpang. Jadi perilaku masyarakat ya atau perilaku kita di dalam masyarakat itu dibatasi. Maka kita lihat ketika misalnya dalam suatu perkampungan atau di wilayah tertentu, begitu masuk pintu utama ada plang di situ. Ada tulisan tamu harap lapor. 1 kali 24 jam. Nah, itu kan ada kan, pernah kita lihat. Nah, itu tujuannya apa? Supaya si orang yang bertamu tersebut ya tidak melakukan suatu hal-hal yang melanggar terhadap norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Ya, jadi terpantau. Ya. Dan yang keempat adalah mengendalikan sikap dan perilaku masyarakat itu sendiri. Ya, jadi kita dikendalikan. Dan yang kelima adalah melindungi kepentingan hak orang lain. Karena selain hak diri kita sendiri, juga kita harus menghargai, harus menghormati hak orang lain yang disebut dengan kewajiban. Ya, sehingga apabila semua ini bisa dilaksanakan, akan terciptalah suasana yang tertib, suasana yang damai, yang nyaman dan tenang ketika kita melaksanakan suatu aktivitas yang pada akhirnya tujuan kegiatan yang kita lakukan itu akan dengan mudah akan tercapai. Nah, itulah anak-anak. Tapi apabila kita melanggar terhadap norma-norma yang berlaku dimanapun kita berada, maka tunggulah sanksi yang akan diterima oleh si pelanggar tersebut. Ya, pesan moral yang disampaikan kepada kalian, taatilah, ya, laksanakanlah semua aturan-aturan yang ada, baik di dalam rumah, di sekolah, di masyarakat atau di mana saja kita berada. Karena semua itu ada aturannya, ya, yang mengikat kepada kita untuk ditaati dan dilaksanakan. Nah, itulah barangkali anak-anak ya pertemuan pada pagi hari ini, tetapi ada satu lagi yaitu penilaian. Penilaian dilakukan 3. Pertama penilaian sikap, kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Dari mana penilaian sikap didapat? Yaitu diantaranya ibu mengamati, ibu mengobservasi ketika
kalian mengikuti PJJ ini? Walaupun jarak jauh, tapi Ibu bisa amati. Ya, diantaranya dari apa? Dari cara kalian mengisi absen, jam berapa, mengumpulkan tugas, gitu ya. Nah, itu adalah berhubungan dengan sikap. Nah, untuk kali ini ada 3 indikator nilai sikapnya. Pertama, nilai kedisiplinan, yang kedua nilai kejujuran, dan yang ketiga adalah nilai tanggung jawab. Itu ada nilainya ya untuk PPKN. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan, ini sudah jelas bisa dilakukan dengan penilaian secara tertulis, misalnya ulangan harian gitu ya secara daring, atau kalian melaksanakan tugas-tugas. Tetapi ingat, bukan hanya melaksanakan saja, tetapi harus dikirim, bisa melalui Google Form ataupun melalui Classroom. Ya, kemudian nanti diperiksa tulisannya, ingat ya, tulisannya aduh, anak-anak sekarang tulisannya susah untuk dibaca. Tolong diperbaiki lagi. Ya, gitu ya. Dan penilaian yang ketiga adalah keterampilan. Dari mana keterampilan itu didapat? Dari presentasi ketika kalian menyelesaikan tugas. Misalnya pada saat WA grup, Ibu memberikan instruksi, kemudian kalian mengomentari gitu ya, memberikan tanggapan atau berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, itu Ibu nilai. Bagaimana dengan gaya bahasanya gitu ya, tutur katanya gitu. Kan kadang-kadang ada yang langsung selonong boy gitu ya, tanpa permisi gitu ya, walaupun hanya melalui WA. Dan penilaian keterampilan pun dilihat dari apa? Dari hasil kerja kalian mengumpulkan tugas. Kerapihannya Ibu nilai. Itu ada di situ ya. Kalau tadi penilaian sikap itu ketepatan waktu. Kalau dalam nilai keterampilan adalah kerapihannya dalam membuat tugas dan mempertanggungjawabkan jawaban-jawabannya. Misalnya ketika Zoom ya, diskusi virtual kita laksanakan. Nah, bagaimana kalian berbicara? Bagaimana kalian menanggapi ya setiap pertanyaan dari teman ataupun dari Ibu sendiri. Nah, itulah barangkali anak-anak ya. Jadi tolong dipersiapkan, tolong nanti kerjakan latihannya setelah pembelajaran ini. Itu ada di Google Form. Jangan lupa waktu. Ya, karena ketepatan waktu itu juga akan mempengaruhi nilai. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kedisiplinan ya dan tanggung jawab kalian. Itu ya. Sukses ya buat kalian ya. Oke. Terima kasih. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa diterima dan kalian juga bisa memahaminya. Ingat ya, kalau ada pertanyaan silakan kalian dicatat. Kemudian nanti pada saat PJJ berikutnya insya Allah kita bahas di WA Group atau pada saat kita Zoom. Ya, pada saat kita Zoom meeting nanti kita akan bahas, kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat, lebih-lebih lagi bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oleh karena itu tolong dicamkan, tolong diingat kembali, dibuka kembali, dan jangan lupa buku PPKN-nya tetap dibaca juga ya. Dan satu hal lagi, pesan Ibu, kalian tetap di rumah, belajar di rumah, beraktivitas ibadah di rumah ya. Apalagi suasana Jakarta sekarang sudah semakin darurat. Jaga kesehatan, pakai masker ya, dan jaga pola hidup kita. Oke, sukses. Dan untuk menutup pertemuan kali ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam. Terima kasih.